Badang yang memiliki win rate cukup tinggi juga. Kemarin ada kemunculan 9 kali masih 100% dan harusnya kemarin udah sempat pecah. Tapi balik lagi akan berhadapan dengan adanya satu hero power juga dari Idok yaitu Franco. Momentum yang harus dicari. Cuma pertanyaannya balik lagi. Berarti Susujin harus lebih aktif untuk nanti follow up siapapun yang bisa ditarik sama Idok. Karena kalau Idok main sama Riz ini bakal susah banget buat instant kill. Ya itu sama lah seperti dari di game pertama di mana Kairi following up terus sampai dilakukan, tapi Keyboy dari depan sana bakal diserbu Iron Hook tapi gagal dengan flicker yang mereka miliki. Membuang satu flicker dari sisi Badang dan jangan lupakan Badang Keyboy. Percentage win rate-nya itu benar-benar amazing. 90%-an ya berarti kalau pecah kemarin. Dengan adanya Pull Yourself Together juga, ini akan banyak lagi nantinya bagaimana cooldown yang bisa digunakan. Untuk flicker bisa lebih aktif dengan adanya trill agresif, itu adalah kata kunci untuk Badang dari Keyboy. Sementara Warden of Basic dan juga Agility yang digunakan oleh Idok untuk bisa membuat dirinya lebih cepat untuk melakukan rotasi. Alright. Meanwhile, kalau kita menyaksikan agak cukup berat untuk seorang Idok. Bisa bertahan depan sana flicker for defensive dikeluarkan ditambah kali Lotpe. Apakah berkuat? Following up dari Gilasan. Kembali lagi terjadi Sans. Di game yang pertama. Agresivitas tinggi yang dimiliki bahkan dengan fake sananya ternyata tidak berhenti sampai di game kedua terus berjalan. Apalagi ini memang tipikal hero-nya Sans banget ya, yang bahkan Wings by Wings bukan buat kabur, dia hanya untuk ngasih badannya, dia ngegertak lagi dan mundur. Dan memang tipikal Sans yang kita kenal dari dulu juga. Sementara RRQ, mereka nggak boleh juga termakan dengan apa yang diberikan oleh Onyx. Mereka yang harus bisa melakukan pergerakan juga sekarang. Selagi memang dari segi goldnya juga nggak terlampau jauh, tapi ini agak cukup berbeda untuk di game kali ini. Battle of Assassin. Battle of Assassin kembali terjadi di mana para pasukan dari tim Onyx mereka sudah membuka vision loop di berada dekat depan. Buat para pasukan dari tim RRQ sedikit kehilangan vision, tapi Sans mendapatkan informasi dari Idok berada tanpa ada following up tanpa adanya flicker. Jangan lupakan Idok one last hit dan solo kill hampir terjadi. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan vision yang cukup besar dan Susujin hampir terzoning out dengan satu bot shadow kill yang masih ada available, tapi nampaknya Lotpe korban jiwa ditukar dengan adanya Tartot plus Idok is totally worth it. Iya, ini keuntungan besar buat Onyx juga dan men-trigger, hati-hati Toy. Yang sudah mulai memakan damage dari heavy crossbow yang ternyata juga cukup menyakitkan dan bahkan Savero belum ada keluarin ke arah sprintnya loh. Ya, dan bahkan ini informasi yang sangat mahal, tandanya tim Onyx gak harus menuju ke arah gold lane. Buat apa? Karena gold lane-nya sudah sangat unggul jauh. Iya, landingnya ya, dia strong juga, dia menang juga. Apalagi ada sharing EXP juga dari terminal yang sudah didapatkan oleh Onyx. Sementara kali ini dari RRQ mereka yang harus make a move, mereka harus cari jalan keluar agar tidak terdominasi lagi early game-nya. Karena kalau ngeliat di game pertama, RRQ unggul tapi bingung. Dan sekarang, Oke, flicker yang dikeluarkan saat Idok kembali jadi target utama dan bahkan para pasukan dari tim Onyx menyelenyapkan dengan sangat cepat. Pedok tail satu poin kill tidak bisa terlalu lama karena damage dari pasukan di mana Simon dan Daira tenggelam, terkena damage yang cukup besar. Kairi menenggelamkan Daira dengan petir dan juga air dari sungai tersebut. itu dia combo yang memang ingin dilakukan oleh Onyx. Fist crack ditambah dengan heavy strike dari belakang dan itu sangat-sangat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan pula oleh Onyx. Sementara Lutfi yang sudah berlengang leha untuk bisa mengintip ke area jungle dari Susujin. Dia tahu ada Susujin di situ, Iya. tapi dia cuma buka vision supaya Kairinya tidak bisa di-invite. That's it. Ya. Dia nggak mau lebih lagi. Udah cuman ini aja, informan ya. Iya, informan aja aman, gelundung-gelundung udah dapat langsung pulang Lutfinya. Seru ya, gelundung-gelundung. Iya, dan bahkan lihat di arah gold lane benar-benar full dominasi dari Savero. Ini dia the rookie monster from Onyx. Yep. Didikan Uncle W, Paman W. Benar-benar membuat Savero menjadi monster yang sangat menggigit di gold laner. Kalau bicara tentang Savero juga kita ingat ya dulu dia terlalu agresif. Tapi sekarang agresifnya udah bener-bener di waktu yang tepat. Ya, terkalkulate ya kalau bisa kita Begitu bilang. pun dari Toy juga sebenarnya kita ngeliat bagaimana potensi dia cukup luar biasa. Tapi kita lihat Sans dengan tidak adanya flicker akan menjadi target utama dari Sir Daira. Tambahkan real world manipulation. Sans menjadi target utama, hilang itu saja. Tapi setidaknya satu buff dari telah dikeluarkan. Daira melakukan soaring out dengan Idok yang melakukan standby out position. Di mana Keyboy berada bawah terdeteksi. Tapi itu dia, the power of Idok yang benar-benar cuma muncul dan menakutkan. Membuat tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Itu cuma berdiri loh dia. Iya. Iron Hook, kalau dilihat juga nggak ada. Yep, Dairan. Oke, Dairan masuk terlalu dalam tanpa following up damage dan first crack. Untuk jalan Dairan untuk bisa pulang. Tidak ada Ghost Pathway dan Dairan tenggelam di power para pasukan dari tim RRQ yang harusnya ada dia. Powernya kurang ketika Turtle muncul. Tak ada Dairan. Mereka harus lepaskan, ikhlaskan.
Dan setidaknya ada trade yang dilakukan oleh RRQ ya. Mereka dapetin satu buah altar top turret juga. Ini ngebuat nantinya Toy mempunyai space up. Oh my god, langsung ada Pedro Estrek yang hilang Idok. Idok kembali lagi menjadi bulan-bulanan warga. Gila, such is big. Tebakan retribution yang on point dari KRI membuat Sosojin dengan Kakashi kali ini harus bertekuk lutut. Iya, unggul level dari KRI yang ngebuat dirinya walk, tapi hati-hati Sans. Dia bakal coba maju. Itu dia, Pedro Estrek gertak-gertak sambal yang tidak ada. Dan bahkan KRI menjadi target utama. Toy mencoba dengan Chrono DS, Synchro Vision, tapi KRI hilang dari Vision. Satu hit terakhir bukan karena KRI, bahkan ke gerobak yang menyelamatkan sosok jungler dari tim Onyx. Yap, diusir ya KRI-nya, setidaknya ada objektif lagi yang bisa diambil oleh RRQ. Mereka secure dan udah fun fact nih, 100 juta, wah, 109 juta 97 ribu 2 minion. minion yang sudah lenyap di Land of Dawn. Dari Red in season Peace, 1. Red in Peace ya, Rest in Peace ya. Season 1 sampai dari 5 bulan. Iya, 7 tahun tuh. Dan bakal langsung mati mania mantap. Kehilangan Lutfi sebagai pada, tapi Kairi tidak terkenal diam. Real Manipulation mencoba untuk menutup jalan di sana Kairi, tapi Sosojin masih mau lebihkan. Fist crack from Keyboy. What a play from Keyboy. Fist cracknya menutup jalan Sosojin, bahkan tidak ada shadow kill di depan sana. Itu dia musuh dari segala assassin. Badang. Bahkan dia nggak perlu ngebuka banyak resource, kayak dia buka tonjok satu kali aja efek knockback ini bakal diskalkulasi banget bagi assassin dan dikunci terus-terusan sehingga kali ini Sosojin harus mendapatkan poin dead pertama dirinya. Onyx semakin jauh lagi meninggalkan bagaimana sekarang gold yang mereka pimpin. Maciman yang mantap. Keyboy menjadi pilihan utama tapi selingkuh Mauri Bessie dengan Toy yang memasak arah Tyrant. No following up damage, no real world manipulation, no way. Keyboy tidak boleh dilepaskan begitu saja karena lihat apa yang dimiliki dari tim Onyx. Itu Keyboy kalau selamat, dia bounce back bisa balik walaupun tanpa flicker. Dia punya fist break. Tapi ya ternyata Keyboy yang hilang ini menjadi sebuah angin segar juga untuk RRQ. Di mana Eternal-nya juga sudah muncul. Kesempatan mereka untuk bisa mematahkan Perfect Eternal bagi Onyx terbuka sekarang. Tapi mereka masih punya Lutfi, mereka masih punya Distraction. Maka coba ditutup di depan sana. Harus sekarang tim RRQ terlihat dengan posisinya cukup banyak. Dan Sapero free hit. Kairi dan breaking from Sapero. Wow. Terlalu besar, masih mendapatkan steal. Turtle, what the play from Kairi. Again, perfect turtle for Onyx. Berubah segalanya. Dan under kondisi dari RRQ makin tenggelam di Land of Dawn. Wow, ini akan semakin mendominasi lagi bagaimana Onyx mereka menambahkan kembali keunggulan mereka. Dengan secure ke arah Perfect Turtle-nya. Bloodwing sekarang sudah diamankan juga oleh Sans. Dan bagaimana tidak damage dari Kairi sulit dibendung. Holy Crystal-nya udah selesai dan item defense magic dari RRQ cuma ada di Dairon saja dengan membeli buah Radiant Armor. Iya, tapi yang harus diingat oleh para pasukan dari tim RRQ, para raja muda mereka harus tahu reset yang cepat. Karena Onyx selalu melakukan hal tersebut, reset yang cepat. Dan ini yang dilakukan oleh RRQ, kalau tidak, memang ini best of 7. Tapi 4 game itu nggak banyak loh. 4 game itu nggak banyak untuk memperebutkan satu Immortal Trophy MPL Indonesia. 4 game hitungannya berarti scrim satu pertemuan ya? Satu pertemuan, makanya gue bilang gak banyak. Benar. Alright, dan kali ini RRQ mereka harus mencari lagi bagian momentumnya karena ini Lutfi juga ganggu banget, dia tabrak lagi Dairon-nya. Lutfi memang ditugaskan untuk melakukan zoning out dan lihat Tyrant bahkan gak punya power atas Lutfi. Ketika kita tahu Lutfi ini menjadi badan untuk tim Onyx, sebaliknya Dairon menjadi badan untuk tim RRQ, bahkan bisa kita bilang Dairon adalah salah satu power initiate-nya RRQ. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau Dairon-nya nggak bisa make a move. Iya, kayak tadi sebenarnya udah bagus ya. Dairon-nya pas ngeliat Sans-nya berdiri, dia langsung buka Burst Away dan dapat itu menjadi sebuah hal yang mungkin bisa dicoba lagi oleh RRQ. Tapi masalahnya sekarang udah mulai susah nih. Maksimalnya mantap! The Winter Crown berhasil membuat Keyboy bertahan tapi dengan terus kita berfollow yang kebetulan Kairi langsung fokus ke backline. Tanpa ada follow punya damage dengan damage yang tidak dimiliki dari tim RRQ. Malah mereka yang terkocar kacir. Maksimalnya mantap! Lebih target satu-satunya yang bisa mereka makan dengan segala damage yang mereka berikan. Tapi Onyx, mereka punya positioning. Satu yang paling penting yang belum terpecahkan oleh RRQ, Kairi tidak bisa terikat. Iya, dan tadi juga Rinse selamat loh, akhirnya gak ada trade point kill kan yang dilakukan sama Onyx-nya. Rinse selamat walaupun kena tetesan Feeder Ice Strike, tapi mungkin Idoka yang udah mulai bisa ganti lagi gameplaynya karena tadi kita udah ngeliat Iron Hook. Terus juga dengan ada Bloody Hand. Keyboy!
Ini shift power. Targetnya sangat mahal. Toy langsung tenggelam di lautan dan bahkan delay dilakukan dari Demonic. Berhasil membuat mereka mendapatkan Lord yang pertama. Wah, dan angle tabrakan kembali terjadi. Tabrakan kembali terjadi, tidak ada nafas tambahan. Tapi kalau mereka falling damage yang berbahaya adalah satu. Lordnya akan jadi sia-sia kalau mereka gagal. Ini Sansnya lihat lagi-lagi ya. Satu. Terbang. Gila, Sans is back. Tapi Keyboy, bener-bener ini jackpot banget dia bisa dapetin Toy. Yes. Yang dari tadi aman, dia bisa free space untuk farming. Dia belum tumbang sama sekali. Dengan item juga ini akan menuju ke arah sebuah Holy Crystal harusnya. Tapi untuk kali ini, Toy yang sudah terkena satu buah backstab yang begitu mengerikan dari Keyboy. Dan flanking yang dari Keyboy yang tidak ketahui sama sekali oleh para pasukan dari tim RRQ. Awareness yang miss harus sudah mereka mulai resetan, tapi gila Sans is back. Semenjak adanya Baba Yeba is back. Sans online again. Ngaruh ya, ngaruh. 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 Oke. Karena memang dia korban keusilan kan biasanya. Korban keusilan. Jadi keluar lagi nih kodam gilanya juga nih. Tapi di bawah, sepertinya terjadi. Oke, langsung ada pelihatan ada yang damage. Sepakat lihat Kyrie. Outplay! Ter-outplay! 2-point kill didapatkan oleh Kyrie. What the amazing jungler from Morik. Berhasil mendapatkan permainan yang sangat luar biasa. Split push yang digagalkan. Tapi 2-point kill taruhannya gak worth it untuk RRQ. Ya sekarang memang levelnya juga jauh banget. Kyrie sudah level 15, 1 versus 2. What an outplay. Yang akhirnya membuat RRQ mereka hanya sedikit mendelay waktu saja. Itu dia. Agar Lordnya tidak kembali dikawal oleh Onyx. Tapi dengan zaman pos yang dikeluarkan para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba melakukan defensif. Lutfi menjadi target utama menuju ke arah race. Tapi body block di belakang Lutfi sudah cukup enough. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx dengan 7.600 gold difference. How come RRQ mereka harus farming terlebih dahulu, tapi permasalahan Maximan yang mantap. Zaz tidak berhasil tumbang. Dan itu dia Wings by We save the day for this time. Meanwhile Kyrie hampir saja menurunkan dengan 1 poin kill tambahan. Dan cara untuk pulang. Mencoba terlalu Maximan yang mantap. Mencegar minion dan Sosojen. Shadow kill. Dan Zaz. Gila Zaz. Kembali lagi ke pertempuran. Dengan final wrestling yang dimiliki. Dan bahkan shutdown. Gila, Sun is back dan Onyx. Ini gila semua kayaknya. Wah, Targeting gila. mereka begitu optimal dan apa yang ingin dilakukan oleh RRQ terlihat seperti semuanya sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, terlihat semuanya kayak serba salah. Betul. Dan bahkan lihat fokus ke arah best turret dengan Savero damage yang cukup. Tapi dengan mancing money yang menjaga Lutfi, mereka sadar dengan adanya Sasa juga Savero, mereka tidak akan melepaskan Lutfi. Ini dia, Lutfi, astaga Lutfi untuk RRQ menjadi masalah besar. Benar. Dan juga ini Savero, lambat laun akan menjadi sebuah hal yang akan mengerikan untuk RRQ. Karena tadi splash damage dengan adanya Force of the Queen dan juga Heavy Crossbow. Ini sangat-sangat mampu untuk bisa mengacak-acak lini depan, terutama bahkan yang diharapkan menjadi lini depan adalah Dairon. Dairon aja kena armor break, dia udah babak belur banget. Udah bonyok. Aslinya. Itu yang sempat saya bilang. Dengan power pick mereka terhadap Dairon. Tapi lihat Dairon terbuka positioningnya. Visionnya cukup jelas. Membuat Dairon akan dilenyapkan dengan sangat instan. Tapi satu hal yang mereka harus pastikan. Di mana Lord kali ini harus mereka dapatkan. Mid lane terbuka dengan sangat bebas. Dan hand came by Samsung Galaxy S25 series. Oh ini tangannya Kyrie ya. Harusnya Lihat ya. sebagaimana cepatnya juga dia memberikan basic attack skill demi skillnya. Bahkan sambil geser-geser pet, tapi karena aman keadaannya, nggak ada kontes. Dan karena kali ini Onyx mereka nggak akan tinggal diam, mereka tabrak Tapi lagi. lihat Lutfi menjadi badan tepat di blok. Menuju ke arah 1 poin kill yang sangat alidong. Sama adanya ini setahun. Tapi Kyrie benar-benar kunci ke arah backline. Fokus ke arah base, kamu lihat apa terjadi. Dan ini bencana. Para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 pemainnya. Dairon di garis depan, tapi Savero masih bisa memberikan damage tambahan. Tapi Sans akan melakukan cover dengan sangat siap. Keyboy, materi Keyboy tanpa adanya first break. Tapi mereka masih punya first break. Di depan sana hilang. Instant kill. The monster from base-nya? Morning. Savero take the cancel. Oke, tanpa perlu Lord Evo, 14 menit.